الفاتحة إلى روح سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه الكرام وإلى كافة الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وإلى جميع الأولياء والصالحين والقراء والمفسرين والفقهاء والمحدثين وسادة الصوفية المحققين أينما كانوا وأينما حلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها خصوصا لروح أمنا خديجة الكبرى وإلى روح شيخنا ومربي روحنا الشيخ أحمد شرواني بن زهري أن الله يغفر لهم ويرحمهم وأن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأنوارهم وأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لم يزل عليا ولم يزل في علاه سنيا قطرة من بحر جوده تملأ الأرض ريا الجنة لمن أطاعه ولو عبدا حبشيا والنار لمن أصاه ولو شريفا قرشيا أحمده سبحانه وتعالى حمدا زكيا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يجعل الله لنا بها في الجنة قصرا عليا وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله نبي لو رأيته لرأيت وجها قمريا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما متلازمين بكرة وعشية اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد السادات وعلى آله وصحبه السادات القادات اغفر لنا بها جميع الذنوب والمعاصي والسيئات ونور قلوبنا بالذات والأسماء والصفات اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا بهدي العارفين آمين يا رب العالمين. Amma ba'd. Para alim ulama, para habaib, para tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita, guru Haji Yasin, juga Al-Ustadz Muhammad Akram, teman-teman daripada Majelis Maulid Al-Anwarul Qudusiyah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang berhadir di tempat yang mulia ini, dalam pelaksanaan yang mulia ini, semoga selalu mendapatkan pandangan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan selalu mendapat keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya mari kita kirimkan Al-Fatihah untuk kesembuhan guru kita, Guru Mahmud Syarkani, yang saat ini seharusnya pada malam hari ini beliau yang mengisi pengajian rutin pada malam hari ini, namun saat ini beliau sedang sakit. Maka kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat penyakit beliau sehingga beliau dapat kembali berkumpul di tengah-tengah kita, membimbing kita, menuntun kita untuk lebih memahami tentang agama ini. Juga kita doakan kepada guru-guru kita yang lain, para habaib-habaib kita, wabil khusus habaib-habaib
guru-guru yang ada di kota kita tercinta ini. Mudah-mudahan segala urusan mereka dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala qada hajatnya, hajat dunia, hajat akhirat, dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak henti-hentinya kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia, taufik, hidayah, dan berbagai anugerah yang Allah karuniakan kepada kita semua. Baik itu nikmat terbesar berupa iman dan Islam, juga nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat kebersamaan, berjuta nikmat-nikmat lainnya yang tidak mungkin bagi kita untuk menghitungnya. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para istri-istri beliau tercinta, para sahabat-sahabat mulia, dan para pengikut beliau yang setia hingga yaumil akhir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin. Suatu nikmat besar, terlebih pada saat zaman seperti ini, di mana kita sekarang berada di akhir zaman, zaman yang penuh fitnah. Nikmat besar bagi kita, yang wajib bagi kita untuk mensyukurinya, manakala Allah masih memilih kita, Allah masih menghendaki kita untuk terus berdiri di hadrat Allah, untuk bisa duduk di hadrat Allah, menjalankan segala ketaatan, menjalankan segala ibadah guna mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat manusia sudah mulai tidak peduli dengan agamanya, tidak peduli dengan pencahariannya, mau halal ataupun haram, tidak peduli dengan Allah, tidak peduli dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka keadaan seperti ini merupakan hal kewajiban bagi kita untuk mensyukurinya. Beginilah keadaan akhir zaman. Waktu terasa berlalu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika nanti akhir zaman, waktu akan terasa sebentar saja berlalu. 1 tahun yang kita jalani akan terasa 1 bulan. 1 bulan yang kita lalui di kehidupan dunia ini akan terasa 1 minggu. 1 minggu akan terasa 1 hari. 1 hari yang kita lewati di dunia ini, yang kita jalani di dunia ini, akan terasa 1 jam saja. Dan 1 jam, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan terasa waktu yang sangat sebentar, sebagaimana api memakan habis batang korek. Kiranya tidak sampai 1 menit api tersebut habis memakan batang korek tersebut. Tidak terasa waktu akan berjalan begitu cepat. Kenapa demikian? Karena orang-orang di akhir zaman itu nanti sudah mulai tidak menghargai akan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakala waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak dihargainya, maka saat itulah perlahan-lahan Allah angkat keberkahan waktu tersebut. Jika saja kita mau kembali mengulang bagaimana cerita, bagaimana sejarah para ulama-ulama terdahulu, bagaimana mereka menjalani kehidupan dengan menghargai waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Terlihat jelas bagaimana Allah memberikan keberkahan kepada waktu hidup mereka. Sayyiduna Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu
mengkhatamkan Al-Quran dalam satu rakaat sholatnya. Satu rakaat khatam satu kali Al-Quran. Berarti kalau 2 rakaat, 2 kali khatam membaca Al-Quran. Apakah keadaan seperti itu dapat tergambarkan pada kita saat ini? Tidak. Kenapa? Karena orang-orang terdahulu, orang yang menghargai waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Sehingga waktu itu memiliki keberkahan. Keberkahan diiringi karamah, kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mereka. Imamuna Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i mengkhatamkan Al-Quran di setiap harinya 1 kali khatam. Apabila datang bulan Ramadan, beliau khatamkan Al-Quran 2 kali khatam dalam sehari. Ada yang lebih hebat daripada itu. Ada seorang ulama yang mengkhatamkan Al-Quran ma bainal maghrib wal isya. Antara maghrib dan isya mengkhatamkan Al-Quran. Kalau kita Pak, baca Yasin aja, kira-kira belum habis itu Yasin sudah azan isya orang. Ya. Kenapa? Ya, orang-orang terdahulu menghargai waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Bahkan ada yang lebih hebat lagi yang Allah berikan kemuliaan. Yang Allah berikan karamah, yang Allah berikan keberkahan di dalam waktunya, yaitu seorang waliullah, seorang wali kutub yang bernama Abul Fayd Syekh Ahmad At-Tijani rahimahullah. Beliau mengkhatamkan Al-Quran ma bainal adhan wal iqamah, antara azan dan iqamah. Apakah terbayang saat ini di zaman kita seperti ini, orang yang mengkhatamkan Al-Quran antara azan dan iqamah? Berapa lama waktu yang digunakan membaca Al-Quran antara azan dan iqamah? Orang-orang yang menghargai waktu inilah yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam waktu mereka. Waktu terasa cepat berlalu dan inilah fenomena akhir zaman. Dan kita saat ini sedang berada di zaman tersebut. Nabi SAW menceritakan tentang tanda akhir zaman yang lainnya di dalam sabda beliau. Kata Rasul SAW, sayati ala ummati zamanun yuhibbunal khamsa wa yansawunal khamsa. Selagi akan datang terhadap umatku, kata Nabi SAW, suatu zaman, suatu masa, di mana pada zaman tersebut orang-orang akan mencintai 5 perkara dan akan melupakan 5 perkara. Maka ketika kita berada pada zaman tersebut, maka kita harus sadar, maka kita harus bangun bahwa kita sedang berada di akhir zaman. Perbanyak iman, perkokoh iman, perkuat takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama kata Nabi SAW, yang mereka cintai dan yang mereka lupakan adalah yuhibbunad dunya wa yansawunal akhirah. Mereka akan mencintai dunia dan akan melupakan akhirat. Dunia yang menjadi tujuan utama, dunia yang menjadi prioritas utama. Padahal kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah. Tuntutlah, carilah pada apa yang diberikan nikmat oleh Allah kepadamu untuk mencari keselamatan di negeri akhirat. Tuntut apa yang ada di dunia ini berupa nikmat dari Allah, baik itu rezeki, fasilitas dan sebagainya, sebagai jembatan, sebagai wasilah untuk mencari keselamatan di negeri akhirat. Namun kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kau lupakan bahagianmu daripada dunia. Bahagian itu bukan yang terbesar, Pak. Sekarang keadaannya terbalik. Dunia yang menjadi tujuan utama, dunia yang menjadi prioritas utama, sedangkan akhirat hanyalah bahagian daripada tujuan tersebut. Tanda akhir zaman. Mereka cinta akan dunia, melupakan akan akhirat. Padahal dunia ini hanyalah ladang tempat kita menanam amal yang nantinya akan kita petik hasilnya di akhirat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Siapa yang menanam amal kebaikan di dunia, tentu akan mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, barang siapa yang menanam amal keburukan di dunia, maka azab Allah lah yang menantinya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Banyak guru-guru kita, ulama-ulama kita, habaib-habaib kita yang sering mengingatkan kepada kita untuk berhati-hati. Jika saja tumbuh rasa cinta kepada dunia, maka kita akan menjadi manusia yang gagal di dunia tersebut. Di antara guru-guru kami yang sering sekali mengingatkan kepada kami untuk berhati-hati kepada kecintaan terhadap dunia adalah salah satu guru kami, Al-Alimul Allamah Al-Habib Hasan bin Ibrahim Al-Ahdal. Setiap kali majelis ilmu yang beliau pimpin, setiap kali halaqah ilmu yang beliau pimpin, selalu mengingatkan kami tentang berhati-hatilah terhadap kecintaan kepada dunia. Beliau katakan, "Talliqid dunya thalathan wal tamis zaujan siwaha. Innaha zaujata su'in la tubali man ataha." Jika seandainya dunia tersebut ibaratkan seorang istri, kata beliau, maka talak 3 lah dia. Dan carilah istri selainnya. Kenapa demikian? Innaha zaujata su'in. Karena dunia itu adalah istri yang buruk perangainya. Istri yang tidak baik budi pekertinya. Apa yang menandakan dunia itu sebagai istri yang tidak baik perangainya? La tubali man ataha. Dia tidak menghiraukan siapapun yang datang kepadanya diterima olehnya. Mau orang baik kah atau orang buruk kah datang kepadanya diterima olehnya. Jika ada istri seperti ini, bukankah istri tersebut istri yang buruk? Istri yang tidak bagus akhlaknya, budi pekertinya. Terima siapapun yang datang ke rumah suaminya. Maka siapa yang datang kepadanya, baik itu orang baik akan menjadi buruk, yang buruk tentu akan menjadi lebih buruk. Itulah dunia. Maka untuk menjaga diri kita daripada perkara seperti ini, tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan takwa, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan, melunturkan kecintaan terhadap dunia di dalam hati kita dan akan menumbuhkan kegemaran kita terhadap akhirat hingga kita giat untuk beramal ibadah kebaikan guna menjadikan bekal terhadap hari yang akan datang, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kata Nabi SAW, salah satu tanda zaman tersebut, yuhibbunal hayah wa yansawnal maut. Mereka akan mencintai kehidupan dan akan melupakan kematian. Lupa bahwa kematian pasti datang. Bagi setiap makhluk, bagi setiap hamba. Tidak pandang hamba tersebut kaya ataupun miskin, putih ataupun hitam, besar ataupun kecil, muda ataupun kaya. Kematian pasti datang. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan apa yang namanya kematian. Di dalam ayat lain Allah katakan, walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, kata Allah. Bagi tiap-tiap umat itu ada batas waktunya. Maka apabila datang batas waktu tersebut yang merupakan ajal, mereka tidak akan bisa menundanya barang sesaat pun dan tidak bisa pula untuk mempercepatkannya. Kematian pasti datang. Dan kematian adalah akhir daripada kelelahan kita dunia. Kelelahan kita hidup di dunia ini. Ya. Kematian adalah istirahat yang Allah pilih kepada setiap hambanya dari kelelahan dunia, daripada capeknya dunia. Capek beribadah kepada Allah, lelah ibadah mencari bekal untuk hari kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Abuya Hasan Baharun mengatakan, dunia ini tempatnya lelah, dunia ini tempatnya capek. Capek untuk mengumpulkan bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Lelah berbuat kebaikan, lelah berbuat ibadah. Maka ketika Allah Ta'ala menghendaki kepada hamba tersebut untuk mati, maka kematian tersebut
adalah istirahat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba tersebut. Maka apabila ketika hidupnya ia sering mengumpulkan amal-amal keburukan, hanya dosa yang dikumpulkannya, maka istirahatnya tidak akan tenang. Sebaliknya, orang-orang yang mengumpulkan bekal untuk menghadap Allah selama hidupnya, giat beribadah, beramal soleh dan sebagainya, maka istirahatnya akan menjadi istirahat yang tenang, yang dikatakan husnul khotimah. Semoga kita semua mendapatkan predikat husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Orang yang tenang menghadapi kematian adalah orang yang memiliki bekal yang banyak untuk menghadapi kematian tersebut. Makanya ketika Sayyiduna Bilal ibnu Rabah yang sakit tersebut menghantarkan kepada kematiannya, apa kata istrinya? Wa taraha, sedihnya, suamiku mau meninggal. Apa jawaban Sayyiduna Bilal? Wa faraha, bahagianya aku. Gadan alqa Muhammadan wa ashabah. Besok aku akan berjumpa dengan Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Kebahagiaan begitu menyambut kematian. Kenapa begitu bahagianya? Kenapa begitu gembiranya? Karena ada bekal yang cukup untuk dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga, mereka nanti di akhir zaman tersebut wa yuhibbunal qusur wa yansawunal qubur. Mereka akan cinta, akan suka membangun bangunan yang megah, membangun bangunan yang tinggi, yang besar, sehingga mereka melupakan akan kubur. Melupakan akan kubur. Padahal yang harus dibangun adalah amal di dunia ini. Yang dibangun adalah amal untuk bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan awal fase perjalanan manusia menuju Allah Subhanahu wa taala adalah alam barzakh, yakni alam kuburnya. Dan yang paling afdal amal adalah menuntut ilmu. Paling afdal amal selain amal-amal kewajiban adalah menuntut ilmu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis, au fi ma'nal hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, salaka tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menjalani suatu jalan yang di mana jalan tersebut berhubungan dengan ilmu, baik dia penuntut ilmu kah, atau yang mengajarkan ilmu kah, atau yang mengongkosi orang yang menuntut ilmu kah, atau orang yang memberikan upah gaji kepada orang yang mengajarkan ilmu, maka secara tidak langsung ia menjalani jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan di dalam sebuah cerita, ada seorang yang berprofesi sebagai penggali kubur. Ya, sebut saja namanya Al-Haffar. Suatu hari datang kepadanya seorang ibu-ibu. Kata ibu tersebut, Haffar, tolong galikan satu kuburan karena anakku baru saja meninggal. Haffar karena pekerjaannya, karena tugasnya, ya galilah kubur untuk anak ibu tersebut. Selesai menggali kubur, kemudian datanglah ibu tersebut berserta rombongan membawa jenazah anaknya. Dan Haffar ikut menyambut jenazah tersebut di dalam liang lahat, di dalam kubur. Maka ketika Haffar menyambut jenazah anak si ibu tadi, tiba-tiba Al-Haffar ini pingsan dan digotong orang, diangkat orang. Ya, orang melanjutkan tugasnya untuk menyelesaikan pekerjaannya. Setelah siuman, Al-Haffar ini ditanya oleh orang. Kata orang yang ada di sana, Haffar, kenapa kok tadi pingsan? Ya. Kenapa pingsan? Kata Haffar, mana ibu tadi? Oh, itu ibunya. Kata siapa? Kata orang yang hadir di situ. Haffar bertanya kepada ibu tersebut, si ibu-ibu tadi, apa amaliyah anakmu ini? Apa amal selama hidupnya anakmu ini, wahai ibu? Kenapa kata ibu tersebut? Kata Al-Haffar, apakah kau tahu kenapa yang menyebabkan kau pingsan tadi saat aku menyambut jenazahnya? Apa kata ibu tersebut? Aku melihat pemandangan surga berada di dalam liang lahatnya. Aku melihat para bidadari yang menyambut rohnya.
Aku melihat para wildan yang menuangkan air minuman untuk meminuminya. Aku melihat seluruh penghuni surga menyambutnya. Aku penasaran, aku takjub dengan hal itu sehingga aku tidak mampu menahannya hingga aku pingsan. Apa amaliyah anakmu tersebut? Barangkali aku bisa mengikutinya sehingga aku mendapatkan pangkat seperti anakmu tersebut. Kata si ibu tadi, tidaklah anakku itu punya amaliyah tertentu melainkan hanyalah ia seorang santri. Ia adalah seorang penuntut ilmu. Dengan mendengar jawaban si ibu tadi, Al-Haffar yang belum pernah menuntut ilmu, yang belum pernah menjadi santri, tergugah hatinya untuk menuntut ilmu. Namun hanya sebatas niat saja. 1 tahun berlalu, si ibu tadi datang kembali kepada Al-Haffar. Ya. Kata beliau, Haffar, tolong galikan 1 kuburan lagi. Karena anakku yang kedua meninggal hari ini. Al-Haffar kembali menggali kubur untuk si jenazah anak ibu tadi. Ya. Setelah itu datang rombongan ibu bersama jenazahnya. Haffar ikut kembali turun ke liang lahat. Mau menyambut jenazah, Haffar kembali pingsan. Al-Haffar kembali pingsan. Ya. Ceritanya sama sebagaimana kejadian di tahun sebelumnya. Kemudian Al-Haffar kembali bertanya kepada si ibu tadi, wahai ibu, apakah sama anakmu yang kedua ini? Apakah ia juga seorang penuntut ilmu? Kata si ibu tadi, tidak. Dia bukan seorang penuntut ilmu, tapi dialah yang bekerja keras dengan hasil pekerjaannya tadi. Ia ongkosi saudaranya yang meninggal di tahun sebelumnya untuk menuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, salaka tariqan ilal jannah. Baik ia penuntut ilmu, ataupun yang mengongkosi orang yang menuntut ilmu. Baik ia yang mengajar atau orang yang mengongkosi, menggaji, mengupah orang yang mengajar, maka secara tidak langsung yaltamisu tariqan, salaka tariqan ila jannah, menjalani jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang perlu ditanamkan di dalam hati kita hingga kita tidak melupakan alam kubur. Dan alam kubur ini adalah tanda alamat bagi kita nyaman atau susahnya di fase berikutnya. Ya. Jika di dalam kubur kita sudah merasakan sakit, sudah merasakan azab, na'udzubillah, fama ba'dahu asyad. Maka apa yang setelahnya lebih parah, lebih berat lagi untuk dijalani. Namun sebaliknya, apabila kita di dalam kubur itu sudah merasakan nyaman, tenang, terang di dalam kubur kita, fama ba'dahu aisar. Maka apa yang setelahnya akan lebih mudah lagi. Itu yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, wa yuhibbunal mala wa yansawnal hisab. Di akhir zaman nanti orang-orangnya, penghuni-penghuninya daripada dunia ini akan lebih mencintai dunia dan melupakan adanya hisab di hari akhir. Makin banyak harta, makin lama hisabnya. Makin lama hisab, makin lama masuk ke dalam surga. Iya kalau masuk surga. Kalau masuk neraka gimana? Ada perbedaan antara cinta dengan perlu. Ada antara cinta dengan perlu ada perbedaan. Misal kita punya motor, ya. Motor harta apa bukan? Harta, ya. Harta. Begitu motor itu dicuri orang atau hilang. Sedih apa tidak? Sedih. Tapi sedihnya dilihat. Kalau sedihnya karena kita cinta terhadap motor itu, cinta dunia, cinta harta. Tapi kalau sedihnya, sedih karena tidak ada lagi sarana untuk kita ke majelis ta'lim. Tidak ada lagi fasilitas untuk kita ke masjid, untuk kita beramal, untuk kita bekerja, menghidupi anak istri. Maka hal tersebut bukan cinta namanya. Namun keperluan yang diambil oleh orang. Ada beda antara cinta dengan keperluan. Cinta harta dengan keperluan itu beda. Abuya kita, almarhum Abuya Ahmad Syarwani bin Zuhri, di akhir-akhir hayat beliau ketika parah sakitnya, beliau jual mobil-mobilnya untuk beli mobil Alphard. Dan Alphardnya itu khusus, kursinya ada remote-nya. Apakah beliau mencintai dengan harta? Apakah beliau bermegah-megah dengan hartanya? Tidak. Kebutuhan, keperluan. Karena kata beliau, di dada beliau tersebut sudah ditanamkan pipa cuci darah. Sehingga ketika mau cuci darah yang 3 kali seminggu tersebut, ya,
Sehingga ketika cuci darah tinggal selang aja dimasukkan ke pipa tersebut. Pipa ditanam di dalam dada beliau. Kalau hanya pakai mobil yang biasa Pak, kena goncang sedikitnya sakitnya minta ampun. Pipa ditanam di tubuh, pipa ditanam di dada beliau. Maka beliau mau beli mobil Alphard tadi itu untuk supaya tidak terlalu terasa goncangan dan sakit tidak terlalu terasa di tubuh beliau. Ya, keperluan, kebutuhan, bukan cinta. Ya, cinta dengan keperluan itu sesuatu dua hal yang berbeda. Ya. Dan harta ini tidak akan kita bawa ke dalam kubur, tidak akan kita bawa mati, tidak akan kita bawa menghadap Allah, tidak. Tapi ada harta yang akan kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Harta tersebut mengatakan kuntu faniyan sirtu baqiya. Aku dulu fana, tapi aku menjadi kekal ketika disedekahkan, ketika diinfakkan, ketika diberikan, dihadiahkan kepada orang-orang yang memerlukan daripada kaum muslimin, didermakan kepada kemaslahatan pendidikan dan sebagainya, diwakafkan, diinfakkan kepada anak yatim, orang-orang yang memerlukan. Maka kuntu faniyan wasirtu baqiya. Aku dulunya fana, aku dulunya sifat binasa, namun akhirnya baqiyan, kekal. Itu harta kita sesungguhnya yang nanti kita akan bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak berbentuk harta, tidak berbentuk rupiah, tidak berbentuk emas, tidak berbentuk perak dan sebagainya. Namun berbentuk pahala yang dapat kita andalkan untuk menjadi jembatan sarana bagi kita untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, wa yuhibbunal khalqa wa yansawunal khaliqa. Orang akhir zaman akan lebih mencintai makhluk daripada yang menciptakan makhluk tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Beramal ibadah ingin dilihat makhluk, salat ingin dilihat makhluk, ya. Baca Al-Qur'an ingin didengar makhluk, ingin dipuji makhluk. Maka hal seperti ini yang dikatakan Imam Al-Ghazali sebagai syirik kecil. Suatu hari Imam Ghazali ini didatangi seorang perempuan yang menutup wajahnya. Kata perempuan tersebut, "Wahai Imam, seandainya saja agama ini mengizinkan bagiku untuk membuka wajahku ini, membuka cadarku ini, akan kuperlihatkan kepadamu bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah paras yang cantik kepadaku." Kata Imam Ghazali, "Apa kasusmu? Apa masalahmu?" Kata si perempuan tadi, "Dengan keadaan parasku yang cantik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, ternyata suamiku masih ingin mencari istri kedua." Imam Ghazali belum sempat menjawab pertanyaan, belum sempat menyelesaikan masalah si perempuan tersebut, beliau pingsan, Pak. Pingsan Imam Ghazali. Ketika siuman perempuan itu sudah pulang, ditanya oleh muridnya, "Wahai imam, wahai guru, kenapa tadi belum menyelesaikan masalah si perempuan, belum menjawab pertanyaan si perempuan, engkau sudah pingsan?" Kata Imam Ghazali, "Itu perempuan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tidak rela ia, tidak suka ia cintanya diduakan. Apalagi sang Khalik yang menciptakan makhluk tersebut. Apakah rela ia diciptakan? Apakah rela ia cintanya diduakan dengan makhluk? Tentu tidak. Ya, maka orang akhir zaman itu akan lebih mencintai makhluk dan melupakan yang menciptakan makhluk tersebut. 5 perkara ini yang menjadi tanda bagi kita bahwa kita sedang berada di akhir zaman. Untuk menyelamatkan diri kita, untuk menyelamatkan keluarga kita, anak istri kita dari 5 perkara ini, yang mencintai 5 perkara dan melupakan 5 perkara ini hanyalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tumbuhkan rasa takwa di dalam hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan iman, hanya dengan takwa, segala yang dilupakan di 5 perkara ini menjadi diingat. Segala yang dicintai di 5 perkara ini akan berkurang rasa kecintaannya. Mudah-mudahan ini semua dapat
kita wujudkan di kehidupan kita sehari-hari hingga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang beruntung di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Kiranya ini yang dapat ulun sampaikan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah lana futuhal arifin wa faqihna fid din waj'alna minal muhtadin wanfa'na bima 'allamtana warzuqna fahman nabiyyin wa hafdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ja'al lana awwala hadhihi al-laili salaha wa wasataha falaha wa akhiraha najaha birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما. ربنا دعوناك اللهم كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنه منكم تقبل يا كريم.